Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya, perkenalkan, nama kakak Adedian Febrian Firdaus dari Pendidikan Masyarakat Universitas Siliwangi. Siapa yang nggak hadir? Siapa? Sakit? Ya, Andika sakit. Ya, doakan ya, semoga cepat sembuh. Langsung saja. Di sini saya mengganggu waktu produktif belajar kalian. Kakak izin untuk memberikan edukasi terkait mengenali dan mengelola emosi diri. Tujuan pembelajaran mengenali pembagian jenis emosi dasar seperti, coba siapa yang tahu tujuan pembelajaran mengenali berbagai jenis emosi dasar seperti apa? Nah, betul. Yang kedua, memahami pentingnya pengelola emosi dengan cara yang positif. Kayak yang seperti tadi yang kalian katakan. Lalu mampu mengekspresikan perasaan tanpa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Apa itu emosi? Adalah perasaan yang muncul di dalam diri kita ketika menghadapi suatu keadaan atau pengalaman tersebut. Contohnya senang saat mendapati hadiah, sedih saat kehilangan barang ketika diajarkan, bangga saat berhasil. Betul. Jadi merasa senang ketika apa kalian? Cung, siapa yang mau? Kalau merasa sedih? Saat jejek. Tuh. Kalau ketika apa ya? Marah? Kalau bangga? Cara mengelola emosi dengan positif. Kalian misal lagi marah, suka gimana? Ada yang tahu? Nah, seperti apa? Bilang kasar. Apa? Bilang kasar. Kalian lagi marahan sama temen, suka apa? Berantem. Habis berantem gimana? Suka baikan lagi gak? Suka. Ya. Yang pertama katanya tarik napas dalam-dalam saat marah. Kalian pernah gak? Pasti pernah ya? Kakak juga pernah. Lalu bicarakan perasaanmu dengan orang yang kamu percaya. Pernah gak? Kalian lagi punya masalah, cerita ke teman sebangku yang dipercaya. Pernah? Ya, lanjut. Lakukan kegiatan yang membuatmu tenang. Suka apa? Kalau lagi emosi atau apa? Jalan-jalan. Ya, betul. Belajar memaafkan dan memahami orang lain. Seperti apa coba? Apa? Belajar memaafkan dan memahami orang lain. Tahu? Apa? Lanjut aja ya. Ada pentingnya mengelola emosi. Yang pertama, meningkatkannya kecerdasan emosional. Kedua, menghindari pertikaian. Ketiga, mencegah menyakiti perasaan orang lain. Seperti apa coba mencegah menyakiti perasaan orang lain? Memukul. Mengejek. Ya, terus? Memukul. Ya, gak boleh ya. Pikiran dan hati lebih tenang. Jangan iri. Apa? Jangan iri ya. Tong sirik.
menghindari berbagai penyakit. Ciri-ciri orang yang tidak mampu mengelola emosi. Berkata keras dan kasar kepada orang lain. Siapa yang suka gitu? Suka gimana? Marah-marah. Kenapa marah-marahnya? Kenapa? Marah dengan merusak barang sekitar. Seperti teman-teman ada yang marah merusak, menendang pintu. Gak boleh. Merusak jam. Ya, terus? Melempar apa? Bola. Apa? Bola. Bola. Menangis dan larut dalam kekesalan. Boleh menangis, tapi jangan menangisnya dari pagi sampai malam. Jangan berlarut-larut ya. Dendam dan merencanakan tindak kejahatan. Kalian punya masalah suka dendam nggak? Punya. Gimana? Jadi gak boleh punya dendam ya. Selesaikan, bicarakan. Melarikan diri dengan hal-hal negatif. Yang seperti tadi. Cara untuk merendam emosi. Rasakan yang orang lain rasakan. Seperti apa yang tahu? Ciri-ciri orang yang tidak mampu mengelola emosi. Berkata keras dan kasar kepada orang lain. Berkata kasar itu seperti apa? Bilang anjing. Ya, itu gak boleh ya? Kalau kasar? Memukul. Terus? Menendang. Itu gak boleh ya? Kepada teman. Marah dengan merusak barang sekitar. Seperti apa yang tadi kakak katakan? Menendang pintu. Terus? Kursi. Terus? Meja. Mengangkat meja. Menangis dan larut dalam kekesalan. Seperti apa? Boleh menangis sebentar, asal Tapi jangan sampai larut malam. Ya, larut malam. Dendam dan merencanakan tindakan kejahatan. Kalian punya masalah. Itu suka dendam nggak? Kak. Nggak. Seharusnya jangan ya. Selesaikan, bicarakan dengan teman yang ada masalah. Melarikan diri dengan hal-hal negatif. Melarikan diri. Cara untuk merendam emosi. Rasakan yang orang lain rasakan. Seperti apa coba yang tahu? Rasakan yang orang lain rasakan. Tidak? Tenangkan hati di tempat yang nyaman. Tenangkan hati di tempat yang nyaman. Seperti apa? Di gunung. Saat punya saat apa? Di taman. Di kamar. Di kamar. Di gunung. Di WC. Duduk. Di WC. Di WC. Gunung. Curhat pada orang lain yang bisa dipercaya. Seperti yang tadi kakak katakan. Teman sebangku. Terus? Sahabat. Ya, punya masalah. Jangan dipendam. Mending dibicarakan ke teman yang paling dekat ya. Mencari penyebab dan mencari solusi. Yang seperti apa? Punya masalah nih. Biar cepat selesai masalahnya gimana? Minta maaf. Minta maaf duluan, ya. Berpikir rasional sebelum bertindak. Lalu
kendalikan cara untuk merendam emosi, kendalikan emosi dan jangan mau diperbudak amarah. Ada kesimpulan. Coba yang mau baca, yang baik mau bacakan. Coba. Pengelolaan emosi adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak. Dengan bimbingan guru dan orang tua, anak belajar menyebutkan perasaannya, bersikap sopan dan menghargai orang lain. Ya, kayak yang tadi ya. Sopan. Bersikap sopan ke siapa? Ke kedua orang tua, guru, Orang lain. Kalau menghargai orang seperti apa? tidak mencelakainya. Apa? Tidak mencelakainya. Ya, terus saling menghargai seperti apa? Dengan saling mengejek. Tidak mengejek. Kodenya iya tuh. Mengelola emosi dengan baik membuat hati kita tenang dan hubungan dengan keluarga menjadi lebih harmonis. Simak ya videonya. Minta perhatiannya. Senisa. Bagaimana kita pikir Ya, liceu dulu aja. masuk lucu itu bos tapi ketika saya akan membawa korban gitu oke Maksudnya kopi. gambar wanita kamu gambar Semua terkendali. kenapa aku belum lupa gitu udah azan main detektif Coba barusan film apa? Nusa. Judulnya apa? Marai. Jadi tentang apa barusan teh? Tendang merusak mainan. Ya, terus saling memaafkan. Kakak mau memperjelas yang barusan mengandung makna tentang pentingnya saling memaafkan dan mengelola emosi dengan baik dalam pertemanan. Kisahnya berawal dari kesalahpahaman antara si Pak dan Abdul ketika handiki mil Sipa rusak setelah dipinjam Abdul. Awalnya Sipa merasa marah, tetapi setelah Abdul mengakui kesalahannya dan meminta maaf, Sipa belajar untuk memaafkan. Dari situ film ini mengajarkan bahwa setiap orang bisa berbuat salah, namun yang terpenting adalah keberanian untuk mengakui kesalahan dan ketulusan dalam memaafkan. Selain itu, film ini menanamkan nilai persahabatan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta mengikat bahwa menjaga hubungan baik lebih berharga daripada mempertahankan amarah. Coba yang kakak barusan sebut, yang mau ke depan, yang barusan
Kakak disebut didengarkan. Apa aja? Tentang apa aja? Dapat hadiah nih. Ayo. Ayo yang barusan. Sok. Berlima. Dapat hadiah nih. Bisa. Yo, cepat. Bentar. Hai. Kan Gaski. Jadi barusan katakan apa aja katanya? Saling memaafkan terus? Bentar. Merusak mainan. Jadinya kesalahpahaman ya. Ya, bentar. Ambil. Sok. Tepuk tangan duduk sok. Selain memaafkan kesalahan terus kesalahpahaman apa yang tadi kakak? Menghargai terus? Memaafkan terus? Memaaf, tidak marah-marah. Terus hiji lagi? Saling menghargai sesama teman. Terus duduk. Mungkin cukup sekian dari kakak. Apa yang tadi kakak lakukan semoga bermanfaat. Kakak sampai sini. Habis ini ada kakak dilanjut sama kakak itu ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buku saku. Nanti kalian diisi ya. Kasih nama, kasih kelas, sama umur. Sama umur kalian berapa? Pen mas, kata-kata apa? Oh dolan.